husul wa nili kullil ma'mul wa ila hadrati sayyidina maulana Muhammadin al-Mustafa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila arwahi alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sairi asba'i millatihi min ahli sunnatihi wa jama'atihi khususan awliya wa sulaha ummatihi wa ila arwahi jami'i muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa ru'usaiha syuriyatan wa tanfidhiyah wa mu'ammiriha wa musa'idiha wa man kana sababan fi intishariha wa ila arwahi jami'i ashabil ma'ahidid diniyah wal majalisil ilmiyyati saniyah allati ussisat ala sunnati wal jamaah wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa muallimina wa asatidina wa man istafadna indah wa man ajazana minal mubtada ilal muntaha thumma ila arwahi jami'i muallifi wa musannifil kutubish syar'iyyah wa alatiha khususan muallifi wa musannifil kutubil lati ta'allamna wa 'allamnaha wa nakhussu khassah ila ruhi muallifi matnil ghayati wat taqrib sayyidil qadi abi syuja' wa muallifit tadhhib fi adillati matnil ghayati wat taqrib Sayyidil Ustaz Ad-Doktor Mustafa Dib Al-Bugha rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina wa ulumi sa'iri ibadihi salihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha wa dhurriyyatana abna'ana wa banatina wa talamidana wa tilmidatina min ahlil ilmi wal qur'ani batinan wa zahira wa tahsyuruna wa iyyahum biha ma'ibadikas salihin ad-dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Amma ba'du faqad qala muallif fasharihu hadzal kitab rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhuma wa 'anna wa amaddana bi asrarihima wa afadha 'alaina min barakatihima wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina wa ulumi sa'iri ibadihi salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza tegese utawi iki ku faslun fasal. Setelah beberapa bulan yang lalu kita sampai pada fasal perbedaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya ketika menjalankan sholat. Maka pada pertemuan setelah jeda yang cukup lama ini kita masuk pada fasal tentang apa-apa saja yang bisa membatalkan sholat. Walladzi utawi perkara silai alladzi yubtilu kang batalaken apa alladzi as-sholata ing sholat iku ahada asyara ana 11 apane syai'an suwiji-wiji. Hal-hal yang bisa membatalkan sholat itu ada 11. Di antaranya al-kalamu rupane ngomong, al-amdu kang sengaja. Ulama-ulama mazhab Syafi'i sepakat yang dimaksud dengan al-kalam di sini adalah omongan yang bisa digunakan untuk dialog dengan sesama manusia. Kalau omongan itu dalam rangka dialog dengan Allah tidak layak untuk khitabul adamiyyin, maka tidak membatalkan. Terlepas ada hubungan dengan kemaslahatan sholat atau tidak.
walaupun cuma satu huruf yang sekiranya memahamkan. Di wong Arab itu kadang ngucapaken sehuruf tapi wis memahamaken. Qi misalnya, jagalah. Qi itu fi'il amar dari waqayati wiqayah. Fi, tepatilah, penuhilah. Itu juga fi'il amar dari wafa yafi wafa'an. Fi. Atau dua huruf walaupun tidak memahamkan, maka ini sudah dianggap bisa membatalkan sholat. Itu kalau umumannya cuma sedikit. Sedikitnya berapa? Maksimum 6 kata, 6 kalimat. Jadi omongan yang sengaja ketika orang yang sedang sholat ngomong dengan sengaja walaupun satu huruf yang memahamkan atau dua huruf sekalipun tidak memahamkan, apabila itu diucapkan dengan sengaja maka ini sudah membatalkan. Berarti mafhumnya kalau tidak sengaja maka tidak membatalkan. Tapi ulama-ulama mengatakan itu dibatasi. Ketidaksengajaan itu dibatasi maksimum 6 kalimat, 6 kata. Lebih dari 6 kalimat mau sengaja, nggak sengaja batal. Wal amalulan pekerjaan al-kathiru kang akeh. Beberapa kitab syarah takrib menjelaskan yang dimaksud dengan pekerjaan atau gerakan yang banyak itu minimal 3 gerakan yang dilakukan secara berkesinambungan. Nuli-nuli. Sementara ulama berbeda pendapat mengenai tentang gerakan itu dikategorikan nuli-nuli. Ada yang mengatakan antara gerakan yang pertama dengan gerakan yang kedua tidak ada jeda diam. Allah yaskuna bainal fi'lain. Ada yang mengatakan antara gerakan yang pertama dengan gerakan yang kedua tidak ada jeda yang cukup untuk melakukan 1 rakaat sholat yang paling cepat. Ada lagi yang mengatakan sekiranya gerakan yang kedua itu tidak dianggap terputus dari gerakan yang pertama. Nah, pendapat yang terakhir ini yang dianggap muktamad. Jadi kalau melakukan beberapa gerakan akan tetapi ada jeda sehingga gerakan yang berikutnya itu tidak dianggap nyambung, malah sebaliknya dianggap terputus, maka itu tidak membatalkan sholat. Wal hadatsulan hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Ana wong lagi sembayang toli hadas ngentut misalnya, ya batal sholatnya. Mung baik kapan sembayangnya berjamaah, apa maning ninggang barisan ning Arab, ya enda-enda cungure ditutup. Tadi aja ngatokaken temen yen ngentut.
Ini dianjurkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam fatwanya dalam rangka menolak fitnah. Sebab sekali dia ngentut apalagi sampai berbunyi kemudian dia langsung keluar dari barisan sholat, itu viralnya tidak akan berhenti 1 bulan. Di sini orang mandek sebulan. Makanya untuk menolak fitnah itu kata Ibnu Hajar, bagi orang yang sholat berjamaah terlebih ketika dia berada di barisan depan dan dia kentut misalnya, maka dia etok-etok, kata orang Jawa Tengah, Jawa Timur. Orang sini ngomong apa? Endah-endahan bindeng cungur, ambir aja diarani yen dheweke sing ngentut. Kemudian dia seperti yang lain, endah-endahan melu gerakan sholat. Waya imam salam ya melu salam, kau wong pada bubar marani bak wudu sembahyang maning. Itu dianjurkan. Ya. Tapi itu diniatkan dalam rangka untuk menolak fitnah. Ala kulli hal, datangnya hadas, terjadinya hadas baik itu hadas kecil atau hadas besar di dalam sholat itu membatalkan sholat. Kemudian wahudusun najasati lan anyar tekai najis, kejatuhan najis, ketibanan najis. Mumbai jare para ulama kapan najis sing nibani, najis sing nekani garing nalikane rigel ning pakaiane sampeyan atau ning awake sampeyan toli gage di cutik, maka ora batal. Tapi syaratnya najisnya garing. Itu pun ada aturannya. Cara nyutike kudu sing samping, ora kena dijukut. Punten misalnya, sampean lagi sembahyang, Allahu Akbar, tiba-tiba anak pembelek garing sempian rigel. Sampean yakin betul iki tembelek, tapi garing. Nah, niku care bakal pengen ora bakal, niku aja didelengaken langsung dicutik. Langsung disingkirkan, carai dicutik seng samping, tek kono. Aja dijukut, kapan dijukut batal, berarti sampean nggawa najis. Kapan dijukut, makanya dicutik, tik. Kun kapan najisnya garing, kapan najisnya teles ya otomatis batal. Makanya ya priben-pribenaken pada najise iku ya sing garing karo sing teles ya masih mending sing garing. Ki dapat maning kan pesta demokrasi kan ki. Loh, sing dipilih siapa? Wakile siapa? Pemimpinnya siapa? Nggulati kang bersih, bener-bener bersih, angel. No. Wis angel, jadi priben ya wis lamun niat ninggang lamun calon sing dipilih ning sampean ki potongane tembelek kabeh ya padu aja pilih tembelek teles bae ngono lho. Sebab priben walaupun pada tembeleke walaupun pada najise sing garing masih mending daripada sing teles. Wan kisyaful aurati lan dadi kebukai aurat, tersingkapnya aurat dengan sengaja. Sampeyan lagi sembahyang toli kekukur sampai nyilang auratnya kebuka sengaja, batal sholatnya. Tapi kalau tidak disengaja dilakukan oleh orang lain atau disingkap oleh angin atau kanggo dolanane anak, sembayangin ngejak anak misalnya, akhirnya dolanan, iya diplorot. Tolis seketika filhal gagi ditutup maning atau tersingkap terbuka oleh angin seketika gagi ditutup maning, maka itu pun tidak sampai membatalkan. Jadi batalaken soten kapan kebukai sengaja. Tapi kapan orang sengaja merga kenang angin atau kenang wong sejet toli gagi ditutup, maka itu tidak membatalkan. Baik, kemudian wa taghyirun niyyati lan ngowahi niat. Ini juga membatalkan. Ana wong lagi sembahyang toli niatnya berubah. Niatnya berubah. Lamun sendal anyare kita
ana sing jukut wis pokoke tek batalaken salate tek gedhak tek pleter tek endi wae. Niku dorong ana sing jukut sendale sampeyan sampai kerenteng ana niat meko wis batal. Sudah ada perubahan niat. Sebab apa? Sebab berarti sampeyan sudah memutuskan diri dari sholat. Niku. Makanya orang perlu dirubah niate. Lamun sendalana sing jukut tek batalaken tek gedhak mendhe bae pleter ora perlu. Wis sampeyan sembayang fokus sembayang. Dene misale ana sendale sampeyan anyer nembe tuku, regane larang, toli ana sing jukut ya kan digedhak aja. Tanpa harus merubah niat, tanpa harus membatalkan sholat. Sampeyan buka di kitab Bughyatul Mustarsyidin. Bab sholat syiddatil khauf. Malah ning kono contohe dudu sendal. No, apa contohe? Daging. Dagingnya toro dituku kun di bagian korban. Mung bae munggunge. Sambil lagi sembayang dikeker ben kucing. Iki nalikane sambyang lagi sembayang toli dagingnya dicukut ning kucing, melayu kucingnya sampai kena gedang kucing mau. Sholat syiddatul khauf karena watir dagingnya dipangani kucing. Bagaimanapun daging itu berharga. Saya buka kitab Bughyatul Mustarsyidin. Termasuk diantaranya dibolehkan sholat melayu. Sholat karo melayu gedang kucing, gedang maling itu ketika panganane sampeyan kang rupa daging atau bandai sampeyan ana sing jukut. Maka kita boleh meter ngejer wong sing jukut. Dan sholat syiddatul khauf. Bahkan teng mriku walaupun sampe ngidek najis kang ora dimakfu. Hanya saja nanti wajib diulangi sholatnya. Nah, itu. Di situ juga dijelaskan perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Itu salah satu tulisan di kitab fikih yang saya baca dan saya anggap unik. Ari arepan gemuyu ya pribadi ya. No, iya masa ngeguyu kitab. Pun ambil jelas kuaca redaksi. Sholatul khauf faidatun law ukhida lahu malun ka'an khutifa na'luh au akhadatil hirratu lahman wa huwa yusalli jaza lahu talabuhu wa sholatu syiddatil khaufi in khafa diya'ah. Ketika harta kita diambil, misalnya tase ana sing nyerawut, sendale ana sing nyerawut, au akhadatil hirratul lahman atau anak kucing mangan daging sampeyan, wa huwa yusalli dan kita sedang sholat, jazalahu talabuhu, maka kita boleh ngejer kucing mau, ngejer wong sing nyerawut, tase kita mau. Wassalatu syiddatul khauf, dan sholat seperti ketika sedang berhadap-hadapan dengan musuh dalam keadaan yang menakutkan, mencekam. In khafa diya'ah, kalau kita khawatir daging kita atau harta kita tersia-sia, hilang. Bahkan walahu waqtu najisin la yuqfa anhu, dan dibolehkan sampai menginjak najis yang tidak dimakfu, akan tetapi ma'al qadha, engkowe asal diqadhoi, diulangi. Qalahu Muhammad Romli, dikatakan oleh Imam Romli. Tapi kapan Imam Ibnu Hajar beda. Wa'tamad Ibnu Hajarin adamal jawaz. Imam Ibnu Hajar memegang kuat pendapat yang tidak membolehkan. Kenapa? Karena kata Imam Ibnu Hajar perbedaannya jelas. Ari wong sing lagi perang ngadepi musuh, si statusnya dia khaif. Sedangkan sing tase diserawut, HP diserawut, toli ngejer, iku statusnya bukan khaif tapi tolib. Wong sing ngejer. Tapi ya Imam Romli yang jawabnya enak, yang ngejer sing ngejer, tapi karena wedi HP hilang. Makanya sudahlah, ulama
ada perbedaan di situ antara Ibnu Hajar dan Imam Romli. Namun demikian, walaupun Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak boleh mengejar dan sholat seperti ketika dalam keadaan yang sangat takut, sholat syiddatil khauf, tapi Ibnu Hajar tetap membolehkan. Untuk apa? Memutus sholat. Jadi memutus sholat boleh. Malah pun diwaca terus ya kan, ada fatwa dari Ahmad Al-Hubaisi, kena sholat syiddatil khauf dalam keadaan waktu wis rupek. Lamun orang gak sholat ke waktu itu karo apa? Karo jaga sawah, karo jaga pari, hampir aja di pangan ini manuk. Masya Allah. Ini fikih. Ini unik. Tapi ya bagaimanapun yang kita diterangkan seperti itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang perlu kita merubah niat. Kapan miturut versi Imam Romli, ya wis ana barang sing dijukut kejer jakari dikejar baik. Kapan versi Ibnu Hajar, ya sudah. Kalau tahu diambil oleh orang, putuskan sholatnya boleh. Oke. Sebab kapan merubah niat, kejadian durung yang dikhawatirkan belum terjadi, tapi dengan merubah niat sholat kita sudah batal. Wastidbarul kiblati lan mungkuri kiblat. Nah, mungkuri kiblat itu bukan hanya membelakangi kiblat, bukan. Pokoknya apa? Berpaling dari kiblat. Itu sudah dianggap istidbarul kiblat. Sebab istilah istidbar, mungkur itu ya pengertiannya apa? Membelakangi. Padahal tidak harus sampai membelakangi. Pokoknya menceng sen kiblat. Nah, itu sudah membatalkan sholat. Karena itu Al-Fakir ingin mengingatkan kita bersama, sampeyan nalikane sembayang kan wong niku sedakepe macem-macem. Wis ngangkat tangannya ya macem-macem, sedakepe macem-macem. Ana sing ngangkat tangannya kayak wong arepan ngijib wong sing kesurupan. Allahu Akbar. Ana sing diputer dingin. Allahu Akbar. Macem-macem. Ada yang hanya sebatas dada. Allahu Akbar. Iya. Ana sing bener nih kuping, mau baik megare amba temen. Macem-macem. Wis terlepaslah dari itu semua. Saya hanya ingin ketika sedekap niku kan ana sing ditaruh ning dada. Di antara alasane alladzi waswisu fi sudurin nas. Yang mumpai disawang kayu wakatisen. Sedekap mengkene niku. Ana sing versie ning sore kudel. Iya, iki lok diaru-aru iki kuwatir temen. Iya. Yang muktamad itu di atas pusar, di bawah dada. Ada yang menganjurkan rada dimiringaken ngiwe. Konon karena yang sebelah kiri ini mahallul qalbi, tempatnya hati. Jadi ambil hatinya tenang. Mung bae kadang-kadang tetiteni ning kula. Sing sembayange sedakepe rada miring mekonon ilokan kula menangi bukan cuma tangannya yang menyamping ke kiri tekaning jadae melu miring ngiwe. Lah ini bahaya. Itu bisa membatalkan sholat. Satu, ketika posisi sedekap. Sing nomor loro ketika salam. Kadang-kadang wong salam niku sing nengok ke kanan ke kiri bukan cuma wajahnya tapi tekaning dadae melu miring. Assalamualaikum. Itu juga bahaya, kategori istidbarul kiblah. Jadi yang nengok itu hanya wajahnya saja. Assalamualaikum warahmatullah. Sebagaimana kapan sedekap sampean milih nyedakepe miring niwe niku sing miring niwe tangane bae dadae aja melu miring. Niki. Kemudian berikutnya wal aklu lan mangan wasyarbu lan minum. Makan minum. Lamun jengemut permen priben ora batal soten kapan gileng, tapi sekedar dimut ning cangkem ora batal.
No, ora batal. Jadi sing batal iku kapan sampai dilek. Wal qahqahatu lan gemuyu ngatak-ngatak. Gemuyu ngekek. Wal qahqahatu lan gemuyu ngekek. Wariddatu lan murtad, metu sang Islam. Nauzubillah wal iyadu billahi min dzalik. Kita masuk ke hadis. Ruang riwayatakan sopal Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim an Zaid bin Arqam saking sahabat Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu wa an sa'iris sahabati wa radiya anna bihim. Qala ngandika sapa Zaid ibn Arqam, kunna ana sapa kita anikun natakallamu, omong-omongan sapa kita fi sholati ing dalam waktu sholat. Yukallimu ngomongi sapa ahaduna salah sijine kita akhahu ing bature atau sedulure ahaduna. Fi hajatihi ing dalam kebutuhane ahaduna. Hatta nazalat sehingga temurun apa hadhil ayatu iki ayat. Rupane ayat hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ngreksa sapa sira kabeh, ngreksa ala sholawati ing atase pira-pira salat. Maknane ngreksa aja dok jeluk, dijaga sing bener, dikerjakan dengan kontinu. Lagi gering ngarepan lagi waras, lagi ake duit tarep lagi laka duit, lagi pusing ngapan lagi seneng, pokoke waya salat ya kudu salat. Hafidhu ala sholawat. Hafidhu ngreksa sapa sira kabeh ala sholawati ing atase pira-pira salat. Wassolati lan solat al-wusta kang utama, ayil fudla, ayil fadla, ayil fudla. Ana sing maknane kang tengah-tengah ya ana. Ini kata ulama-ulama pakar bahasa mimbabi atfil khas alal am, mengatofkan lafaz yang khusus pada lafaz yang umum. As-sholawat itu sudah mencakup as-sholatil wusta. Salah satu sholawat itu ya as-sholatil wusta, tapi as-sholatil wusta masih disebut maning. Ini menunjukkan karena ada nilai lebih, ada keistimewaan. Maka sebagian ulama memaknai al-wusta itu yang paling utama. Sebagian lagi memaknai yang tengah-tengah. Ya karena sing paling utama itu sing tengah-tengah. Walaupun ulama kemudian berselisih pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan as-sholatil wusta. Ana sing ngomongaken salat maghrib, ana sing ngomongaken salat subuh, tapi pendapat yang mu'tamad yang dipilih oleh mayoritas ulama as-sholatil wusta itu adalah salat asar. Bahkan satu riwayat dari
Abdullah ibn Ahmad menyatakan bahwa kami para sahabat menganggap as-sholatil wusta itu sholat subuh. Kunna na'udduha al-fajr. Kemudian Rasulullah mendengar, dan apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiyal asr. As-sholatil wusta itu adalah sholat asar. Wassolatil wusta lan salat al wusta kang utama wa qumulan jumenenga sapa sira kabeh jumeneng qalillahi maring Allah qanitina hale pira-pira wong kang tunduk kabeh, hale pira-pira kang nurut kabeh, hale pira-pira kang taat kabeh. Ana sing maknani qanitina hale pira-pira kang meneng kabeh. Fa umirna maka diperintah sapa kita bisukuti kelawan meneng. Qanitina maknani qanitin khadiina hale pira-pira kang DP kabeh. Warwalan riwayataken sapa Muslim Imam Muslim wa ghairuhu lan liyane Muslim an Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami saking Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu an sa'ir sahabati wa radhiya an nabihim an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala andika sapa Rasulullah inna hadhihi sholata satune iki salat iku la yasluhu ora patut fiha ing dalam hadhihi salat apa syai'un suji-wiji min kalamin nasi saking omongane manusia. Innama huwa aning pestine utawi kalam iku at-tasbihu tasbih wa takbiru lan takbir wa qiraatul qur'ani lan maca Al-Qur'an. Diceritakan oleh sahabat Zaid ibn Arqam, kita para sahabat dulu awalnya ketika sholat itu ya sambil ngobrol dengan teman yang ada di sampingnya. Yukallim ahaduna akhah, bahkan menanyakan keperluan, meminta bantuan. Itu ya ketika sholat. Ya kapan maning ketemu yang waya sholat. Di luar sholat sibuk dengan masing-masing. Waya sholat jamaah kabeh. Maka kesempatan priben ente kabare lawas ora katon. Dagangan ning kana kepriben namun di sini kita ngobrol. Bahkan dalam ayat lain diceritakan ada orang-orang yang ketika sholat itu sambil bersiul. Maka ada ayat mengatakan wa makana sholatum indal baiti illa muka'au wa tasbih. Jadi kalau sulit-sulit sebenarnya cici-cuy. Kita di dalam sholat itu ngobrol dengan teman kita yang ada di samping kita tentang keperluan kita. Sampai kemudian turun ayat hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, ini mahallus syahid kalimat wa qumu lillahi qanitin. Jadi qanitin itu artinya apa? Tidak boleh sambil bicara. Maka sejak saat itu ketika sholat kita diam, ketika sholat kita betul-betul merendah, ketika sholat kita betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayat Imam Muslim yang lain dari Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sesungguhnya sholat ini tidak patut ketika di dalamnya kita berucap dengan ucapan-ucapan manusia. Kita berkata-kata dengan perkataan manusia. Yang boleh diucapkan ketika sedang sholat itu hanya kalimatnya innama, berarti hanya omongan yang boleh diucapkan ketika sholat itu hanya tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran.
Baik, kemudian yang kedua, kenapa gerakan yang banyak itu membatalkan sholat? Li'annahu karena setune al-amalul katsir iku yatanafa, saling nafi'aken apa al-amalul katsir ma'anidhamis sholati dalam sertane runtutane sholat. Jadi karena antara runtutan sholat dengan gerakan yang banyak itu saling berlawanan, saling menafikan. Wong mau sholat itu diomong wa qumu lillahi qanitin, kongkon sing anteng lah kok bergerak, berarti kan berlawan. Kemudian lagi sholat batal dikarenakan merubah niat. Di antara gambaran merubah niat bi ayyan biya kelawan nyenton niat sapa wong al khuruja ing metu minas sholati saking sholat. Niat keluar dari sholat itu batal. Baik, kemudian istidbarul qiblah li'anna fi hadhil umuri karena setuhune membelakangi kiblat, makan, minum, tertawa, kemudian murtad. Li'anna fi hadhil umuri karena setuhune iku tetep ing dalam iki pira-pira perkara al khamsati kang lima tarkan ana ninggalaken. Tarkan iku isime anas muakhar. Tarkan ana ninggalaken li syartin maring siji syarat min syurutis sholati kang saking pira-pira syarate salat. Membelakangi kiblat. Nah itu berarti apa? Meninggalkan salah satu syarat salat, di mana syarat salat harus menghadap kiblat. Berarti satu syarat salat tidak terpenuhi, ya makanya batal. Oke. Dan seterusnya. Aurukunin atau siji rukun min arkaniha kang saking pira-pira rukune salat. Kama alimta kaya oleh wis weruh sapa sira mimma saking keterangan marra kang wis liwat apa maun. Terakhir limunafati hadhil umuri krana saling nafi'akene ikilah pira-pira perkara lihai atis sholati maring tingkai salat wa syurutiha lan pira-pira syarate salat. Kenapa makan, minum, tertawa, ngekek itu membatalkan sholat? Ya karena itu berlawanan dengan hayatus sholat. Masa ya wong sholat memangan, masa ya wong sholat karo nyiripit kopi. Lah itu kan berlawanan dengan hayatus sholat. Masa ya wong sembayang gemuyu ngekek. Lah itu berlawanan dengan hayatus sholat. Lah kemudian murtad. Kenapa murtad itu membatalkan sholat? Ya karena di antara syaratnya sholat itu harus Islam. Maka ketika dia keluar dari Islam berarti ada satu syarat yang tidak dipenuhi, makanya batal. Naqifuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.